Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indah Syayani. Saya mahasiswa semester 2 dari Prodi Komunikasi 2019 di Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di video kali ini saya akan membawakan dan menjelaskan kurang lebihnya sedikit tentang materi presentasi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu retorika. Saya akan membawakan tentang efektivitas retorika lisan. Langsung aja, yang pertama, efektivitas retorika lisan. Efektivitas sendiri berasal dari kata efektif yang mempunyai arti efek, pengaruh, atau akibat yang dapat membawakan hasil. Nah, efektivitas ini dapat disimpulkan juga yaitu suatu keadaan yang dimana menunjukkan sejauh mana rencana itu dapat dicapai atau tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, secara filosofi dapat dipertegas bahwa retorika lisan ini dapat dipergunakan oleh seorang orator atau pembicara untuk mempengaruhi audiensnya. Nah, menurut para ahli sendiri, retorika adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana kita menggarap masalah bicara tutur kata secara heuristik, epistemologi, atau membina saling pengertian dan kerjasama. Dan secara umumnya dapat diartikan bahwa retorika sebagai kesenian atau berbicara dengan baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar makhluk sosial. Di dalam retorika sendiri ada syarat-syarat untuk memenuhi tujuan target, ialah sebagai berikut. Di slide selanjutnya ini ada 4 table. Yang pertama itu ada to informs, yang kedua to educate, yang ketiga to actuate, yang terakhir to entertainment. Nah, untuk pengertiannya, to informs itu seperti memberikan penerangan dan pengertian kepada media massa atau khalayak banyak yang mampu menanamkan pengertian dengan sebaik-baiknya. Yang to actuate yaitu menggerakkan dan mengarahkan mereka untuk bertindak menetralisir dan melaksanakan ide yang telah dikomunikasikan oleh orator di hadapan massa. Dan yang selanjutnya ini ada educate, yang mendidik atau yang memberikan contoh baik atau pengetahuan yang bijak untuk setiap audiens atau khalayak banyak agar dapat dipercontoh dengan hal-hal yang positif. Nah, yang terakhir ini ada to entertainment, mengembirakan, menghibur, atau menenangkan secara profesional kepada para khalayak untuk memuaskan para pendengarnya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini ada langkah efektif dalam berretorika. Tentunya yang pertama, kamu harus menentukan terlebih dahulu topik tujuan pesan, lalu tentukan sasaran pesan tersebut kepada siapa komunikannya. Nah, yang kedua, pahami gaya bahasa mereka, sosial budaya mereka, terus adat kebiasaannya mereka, norma mereka, dan lain-lain. Yang selanjutnya, perhatikan penggunaan dalam bahasa dan dalam penyampaian pesan. Dan yang keempat, perhatikan penggunaan kalimat yang terstruktur atau yang singkat, padat, dan jelas agar mereka itu mudah memahami apa yang kalian sampaikan. Selanjutnya, penggunaan gaya bahasa yang tepat dalam berintonasi saat kalian menyampaikan pesan tersebut. Dan untuk yang terakhir ini, kita harus selalu memperhatikan gaya gestur kita dan penampilan gerak tubuh pada saat kita menyampaikan agar tidak membosankan. Oke, kita next lagi ke slide berikutnya. Di sini ada jenis retorika. Nah, di dalam seni berbicara ini, kita juga dituntut untuk penguasaan bahan dan pengungkapan yang tepat melalui bahasa. Maka dari itu, retorika ini juga sebagai bagian dari ilmu bina berbicara yang mencakup 3 hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada monologika, yang kedua dialogika, yang terakhir itu pembinaan teknik berbicara. Yang pertama itu ada monologika, ilmu tentang seni berbicara atau secara monolog, di mana hanya satu orang saja yang berbicara. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam
Monologika ini seperti berpidato, kata sambutan, atau ceramah. Selanjutnya ada dialog. Ilmu tentang seni berbicara secara dialog ini di mana hanya ada dua orang atau lebih yang melakukan pembicaraan atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Bentuk-bentuk dari dialogika ini seperti sharing atau dialog, diskusi atau tanya jawab, dan percakapan debat. Sekarang yang terakhir itu pembinaan teknik berbicara. Teknik bicara ini merupakan syarat bagi retorika, oleh karena itu pembicara merupakan bagian terpenting dalam retorika. Dalam bagian ini, perhatian lebih diarahkan pastinya kepada pembinaan teknik bernafas, teknik mengucap, dan teknik berbicara. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.